Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Tamara Rahmapti Kusuma dengan NIM 19130311012. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai LKM 2 untuk mata kuliah Praktikum Biokimia. Nah, jadi pada LKM ini terdiri dari 10 soal yang mana akan saya jelaskan jawaban saya satu persatu. Untuk soal yang pertama, 1A, pertanyaannya adalah tuliskan langkah-langkah membuat larutan buffer fosfat 0,5 molar pH 7,5 sebanyak 100 ml. Jadi langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, timbang H3PO4 sebanyak 4,9 gram, lalu masukkan ke dalam gelas kimia. Selanjutnya tambahkan kurang lebih 90 ml Aquades dan aduk hingga bercampur rata. Lalu masukkan campuran ke dalam bambu ukur. Masukkan 25 ml H3PO4 0,5 molar dan tambahkan NaOH 0,5 molar. Selanjutnya, tambahkan Aquades dan langkah yang terakhir yaitu jika pH belum mencapai 7,5, maka tambahkan NaOH 0,5 molar. Selanjutnya, nomor 1 huruf B, yaitu tuliskan langkah-langkah membuat larutan buffer tris EDTA 0,01 molar pH 7,2, di mana zat yang tersedia adalah tris Cl 0,5 molar sebanyak 100 ml, pH 8, dan larutan EDTA 0,7 molar pH 8,5. Jadi langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah 2 ml stok buffer tris Cl pH 8 0,5 molar dan 1,42 ml buffer EDTA pH 8,5 0,7 molar diambil. Kemudian campurkan kedua bahan dan ditambah dengan Aquades hingga mencapai 100 ml. Yang mana perhitungan dari 2 ml dan 1,42 ini sebagai berikut, yang mana untuk larutan buffer EDTA itu bisa dibentuk dari tris Cl dan EDTA, yang mana tris Cl perhitungannya yaitu menggunakan rumus V1M1 sama dengan V2M2. V1 dikali 0,5 molar sama dengan 100 ml dikali 0,01 molar. Jadi V1-nya sama dengan 2 ml. Kemudian untuk larutan EDTA itu V1M1 sama dengan V2M2. V1 dikali 0,7 molar sama dengan 100 ml dikali 0,01 molar. Sehingga V1-nya menjadi 1,42 molar. Mohon maaf, 1,42 ml. Kemudian untuk nomor 1 yang C, tuliskan langkah-langkah membuat larutan 0,2 molar KOH alkoholis 5% dengan pH 11. Jadi kita terlebih dahulu hitung berapa alkohol yang perlu ditambahkan untuk membuat larutan 0,2 molar KOH alkoholis 5%. Jadi di sini larutan alkohol yang digunakan yaitu alkohol 75% dengan membuat larutan 150 ml. Jadi perhitungannya yaitu persen sama dengan massa zat terlarut dibagi massa total kali 100%. Dimana di sini kita inginkan persentase alkoholnya yaitu 5% sama dengan massa zat terlarut dibagi 150 gram dikali 100%. Sehingga massa zat terlarutnya yaitu 75 dibagi 10 gram menjadi 7,5 gram. Dan alkohol yang diperlukan itu kita cari dengan menggunakan rumus M1V1 kali valensi sama dengan M2 kali V2 kali valensi. Jadi 5 kali 150 dikali 1 sama dengan 75 kali V2 kali 1. Jadi V1-nya sama dengan 750 dibagi 75 ml, sehingga volume yang dibutuhkan yaitu 10 ml. Jadi massa KOH yang dibutuhkan adalah sebanyak 7,5 gram dan volume alkohol yang dibutuhkan adalah sebanyak 10 ml. Langkah-langkah membuat larutannya yaitu pertama, timbang KOH 7,5 gram dan masukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian tambahkan kurang lebih 50 ml Aquades lalu aduk hingga bercampur. Masukkan sedikit Aquades ke dalam bambu ukur lalu masukkan larutan KOH. Kemudian tambahkan alkohol 75% sebanyak 10 ml dan Aquades, tambahkan juga Aquades hingga tanda batas bambu ukur. Kemudian kocok larutan hingga homogen. Kemudian nomor 1 yang D, yaitu pertanyaannya adalah tuliskan langkah-langkah membuat larutan 0,5 molar H2SO4 dari larutan stok H2SO4 98% dengan massa jenis 1,84. Jadi untuk membuat larutan tersebut kita harus menghitung terlebih dahulu
volume yang dibutuhkan, yaitu dengan menggunakan rumus M1 sama dengan 10 kali rho kali persentase dibagi MR, sama dengan 10 dikali 1,84 dikali 98 per 98. Jadi hasilnya yaitu 18,4. Lalu kita gunakan rumus M1V1 sama dengan M2V2 untuk mencari V1-nya. Dengan memasukkan rumus, 18,4 dikali V1 sama dengan 0,5 kali 100. 18,4 kali V1 sama dengan 50, sehingga V1 sama dengan 50 dikali 18,4, sehingga V1 menjadi 2,717 ml. Jadi, volume yang dibutuhkan untuk membuat larutan H2SO4 0,5 molar yaitu sebanyak 2,717 dari larutan stok 98%. Adapun langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat larutan ini adalah pertama, ambil larutan stok 98% dan tuangkan perlahan ke dalam gelas beker. Kemudian ukur Aquades kurang dari 100 ml dan tuangkan kepada beker gelas. Kemudian masukkan larutan stok 98% ke dalam beker gelas yang sudah berisi Aquades. Kemudian masukkan larutan ke dalam bambu ukur. Setelah itu kocok larutan hingga homogen atau tercampur rata. Dan setelah tercampur rata, tuangkan campuran tersebut ke dalam botol reagen. Kemudian kita lanjut untuk soal yang kedua, yaitu tuliskan rumus struktur dari asam amino. Jadi asam amino itu memiliki rumus struktur yaitu C2H5NO2. Adapun gambar dari asam amino kita bisa lihat di slide. Kemudian soal nomor 3 yaitu tunjukkan disebut atom C alfa atau alfa pada asam amino. Apa artinya? Jadi pada asam amino itu disebut atom C alfa karena atom gugus karboksil yaitu COH dan gugus amina yaitu NH2 terikat pada satu karbon yang sama. Jadi bisa kita lihat pada slide di mana gugus karboksil dan gugus amina atau NH2 yaitu terikat pada satu atom karbon yang sama, sehingga maka dari itu disebut dengan atom C alfa. Kemudian kita lanjut soal yang keempat, yaitu sebutkan jumlah gugus fungsional yang terdapat dalam asam amino. Jadi dalam asam amino itu jumlah gugus fungsional yang ada terdiri dari gugus fungsional karboksil atau COH, gugus amina NH2, dan gugus rantai samping atau R. Kemudian soal yang kelima yaitu sebutkan jenis asam amino berdasarkan rantai sampingnya dan berikan contohnya. Jadi asam amino berdasarkan rantai sampingnya itu bisa dibagi menjadi bisa dibagi menjadi 4, yaitu asam amino nonpolar, asam amino polar, asam amino bermuatan positif, dan asam amino bermuatan negatif. Jadi asam amino nonpolar itu asam amino yang tidak memiliki polaritas, di mana asam amino ini memiliki jumlah gugus asam karboksilat dan gugus amina yang sama, sehingga asam amino ini nonpolar karena memiliki muatan yang netral. Mereka tidak memiliki harga atau biaya pada rantai samping N. Jadi contoh di sini adalah glisin, alanin, prolin, valin, leusin, isoleusin, metiodin, fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Kemudian untuk asam amino polar itu adalah asam amino yang memiliki polaritas, di mana asam amino ini dapat ditemukan dalam 3 jenis, yaitu asam amino netral, asam amino bermuatan positif, dan asam amino bermuatan negatif, di mana asam amino polar tanpa muatan tidak memiliki muatan pada gugus R atau rantai sampingnya. Jadi asam amino ini dapat ditemukan berpartisipasi dalam pembentukan ikatan hidrogen dalam molekul protein. Contohnya itu seperti serin, treonin, sistein, asparagin, dan glutamin. Kemudian yang ketiga yaitu asam amino bermuatan positif, di mana asam amino ini bersifat basa, contohnya itu lisin, histidin, dan arginin. Dan yang terakhir yaitu asam amino bermuatan negatif, di mana asam amino ini memiliki sifat yaitu bersifat asam, di mana contohnya itu adalah aspartat dan glutamat. Kemudian soal yang keenam yaitu sebutkan sifat-sifat asam amino yang penting. Jadi di sini asam amino memiliki beberapa sifat yang penting, yaitu yang pertama bersifat amphoter, yang kedua dapat membentuk zwitter ion, yang ketiga merupakan senyawa aktif kecuali glisin, dan yang keempat yaitu tidak tahan terhadap panas. Jadi di sini strukturnya bisa kita lihat pada gambar.
Kemudian soal yang ketujuh yaitu amfoter atau amfiprotik. Apa artinya? Jadi amfoter adalah suatu zat yang dapat bertindak sebagai asam maupun bertindak sebagai basa, bergantung pada kondisi lingkungannya. Sedangkan amfiprotik itu merupakan menggambarkan suatu zat yang dapat menerima dan menyumbangkan proton atau H+. Jadi senyawa amfiprotik ini memiliki sifat asam dan dasar dan dapat bertindak sebagai asam atau basa karena asam adalah spesies yang mampu menyumbangkan proton, sedangkan basa itu adalah senyawa yang dapat menyumbangkan ion hidroksil ke medium. Kemudian yang ke-8 yaitu Zwitterion, artinya apa dan gambarkan. Jadi Zwitterion merupakan molekul yang memiliki muatan positif dan negatif, memiliki momen dipol sekaligus memiliki gugus yang bersifat asam dan basa. Jadi di sini asam amino itu bisa bersifat sebagai Zwitterion, yang mana di sini gambarnya bisa kita lihat pada slide, itu Zwitterion dari asam amino bisa menjadi kation ataupun anion. Kemudian soal yang ke-9 yaitu apa yang dimaksud dengan asam amino bersifat optis aktif. Jadi asam amino yang bersifat optis aktif artinya asam amino yang atom karbon atau C-nya mengikat 4 gugus fungsi yang berbeda-beda. Jadi asam amino yang bersifat aktif itu dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi. Dimana di sini bisa kita lihat pada slide gambar dari asam amino itu mengikat gugus yang berbeda-beda. Jadi keempat tangan dari atom C ini mengikat gugus fungsi yang berbeda-beda sehingga disebut optis aktif. Namun terdapat pengecualian di sini asam amino yaitu glisin tidak bersifat optis aktif karena rantai sampingnya yaitu R-nya berupa atom hidrogen. Kemudian soal yang ke-10 yaitu lengkapi tabel berikut. Jadi di sini terdapat reaksi uji, reagen, asam amino yang terdeteksi, serta warna yang dihasilkan. Di mana untuk uji Milon, reagennya yaitu Hg nitrat dan Hg nitrit dalam larutan asam nitrat, asam amino yang terdeteksi yaitu tirosin, dan warna merah bata. Kemudian uji Santo protein, itu reagennya adalah larutan asam nitrat pekat, asam amino yang terdeteksi yaitu tirosin, fenilalanin, dan triptofan, dan warna yang dihasilkan yaitu gumpalan atau cincin yang berwarna kuning. Lalu uji Hopkins-Cole, reagennya yaitu asam glikosilat ditambah asam sulfat pekat secara perlahan, kemudian asam amino yang terdeteksi yaitu triptofan dan warna yang dihasilkan yaitu ungu. Untuk uji Sakaguchi, reagennya yaitu alfa naftol dan natrium hipoklorit, asam amino yang terdeteksi yaitu arginin dengan warna merah. Kemudian uji nitroprusida, reagennya yaitu Na-nitroprusida dalam NH3 encer, asam amino yang terdeteksi yaitu sistein dengan menghasilkan indikator warna bermerah. Kemudian uji Pauli yaitu reagennya asam sulfanilat terdiazotasi dalam larutan basa, asam amino yang terdeteksi yaitu histidin dan tirosin dengan indikator warna merah. Kemudian uji yang terakhir yaitu reaksi Folin Chiocalcio dengan reagen asam fosfomolibdat dan asam amino yang terdeteksi yaitu tirosin dengan warna biru. Sekian penjelasan saya mengenai LKM untuk praktikum biokimia ini. Mohon maaf apabila dalam penjelasan terdapat kesalahan kata ataupun perilaku. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.